Perkenalkan, nama saya Anadia Muli Mariela. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Dwi Hari Utari. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadhani. Halo, saya Endang Sri Agustini. Hai, perkenalkan nama saya Risa Kencana. Hai, perkenalkan nama saya Nurtin Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan analisis mengenai tren perusahaan education teknologi. Adapun 2 perusahaan edutech yang akan kami analisis, yaitu yang pertama dari PT Ruang Raya Indonesia dan yang kedua dari Co-Learning. Baiklah, untuk yang pertama yang akan kami analisis yaitu mengenai platform Co-Learning. Adapun Co-Learning ini sendiri berasal dari perusahaan ataupun startup yang memang bergerak dalam bidang pendidikan. Co-Learning ini sendiri hadir dengan aplikasi bimbingan belajar online, dengan fitur bimbel online dan juga latihan yang hadir untuk membantu siswa mulai dari berbagai tingkatan, dari SD, SMP, sampai dengan SMA untuk bisa menguasai mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Adapun kekuatan ataupun kelebihan dari Co-Learning ini, yaitu yang pertama, penjelasan yang diberikan secara ringkas, sehingga peserta didik itu dapat memahami materi yang diberikan melalui contoh soal. Yang kedua, pendanaan yang kuat. Nah, Co-Learning ini sendiri sebagai startup menerima berbagai investasi dari berbagai perusahaan lainnya yang memang mendukung pendidikan dan juga teknologi, sehingga pendanaan yang diberikan itu sangat cukup untuk pelaksanaan dari Co-Learning ini. Nah, yang ketiga yaitu berfokus pada mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia, sehingga materi yang diberikan juga secara mendalam dan fokus dari 3 mata pelajaran ini. Nah, yang keempat yaitu biaya yang relatif murah. Co-Learning ini sendiri memiliki biaya langganan yang murah dari berbagai bimbingan online lainnya, sehingga ini menjadi kekuatan ataupun kelebihan dari Co-Learning. Dan yang terakhir yaitu mudah diakses secara bebas. Peserta didik itu tidak harus berlangganan untuk bisa menonton ataupun belajar mengenai latihan-latihan soal yang ada dari Co-Learning, sehingga Co-Learning ini sendiri memberikan kebebasan untuk semua orang dapat mengakses video pembelajarannya. Baik, sekian kelebihan dari Co-Learning ataupun strength dari Co-Learning ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kekurangan ataupun kelemahan dari Co-Learning. Nah, karena tadi kita telah membahas tentang strengths atau kekuatan dari Co-Learn, sekarang kita akan membahas tentang weakness-nya atau kelemahan dari Co-Learn ini. Jadi pembelajaran secara Co-Learn ini kan dilaksanakan secara online, baik itu video pembelajaran maupun pertemuan secara daring. Nah, kelemahan yang terlihat untuk pertama ini adalah tidak lain yang tidak butuhkan adalah internet atau keterbatasan jangkauan. Jadi internet ini menjadi sebuah masalah utama atau masalah bagi setiap pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau online. Jadi kalau video pembelajaran dia memiliki sinyal internet yang cukup lambat, hal ini akan mempengaruhi kinerja video, akan memperlambat video dan juga membuat video loading. Nah, selanjutnya juga, jika pertemuan dilaksanakan secara daring dan kita memiliki sinyal internet yang cukup lambat, hal ini akan mempengaruhi kinerja ruang pertemuan dan ini bisa membuat kita keluar dari ruang pertemuan. Hal ini mengurangi kinerja dan efisien kita dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kelemahan yang terlihat karena Co-Learn ini hanya difokuskan pada pembelajaran secara daring dan tidak dilaksanakan secara tatap muka, hal ini sangat disayangkan. Jadi pembelajaran pada Co-Learn ini hanya terfokus pada online dan tidak dilaksanakan secara offline tatap muka langsung terhadap siswa. Nah, kelemahan yang ketiga yang terlihat dari Co-Learn ini yaitu materi yang diajarkan pada Co-Learn atau di Co-Learn ini itu hanya terfokus pada 3 materi saja, dan ini merupakan sebuah keterbatasan dan juga kelemahan bagi Co-Learn. Nah, pada Co-Learn ini seperti yang kita tahu tadi, itu mereka hanya terfokus pada materi pembelajaran seperti matematika,
kimia, dan fisika. Hitung-hitungan saja dan tidak membahas materi-materi lain seperti teori, biologi, dan materi-materi lainnya. Hal ini cukup disayangkan dan merupakan kelemahan Colon karena beberapa siswa pasti memiliki minat lainnya terhadap pembelajaran seperti pembelajaran biologi dan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial lainnya. Nah, selanjutnya kelemahan yang keempat yang terlihat dari Colon ini. Tadi kan ada video pembelajaran dan juga pertemuan yang dilaksanakan secara daring. Nah, pertemuan secara daring yang dilakukan oleh Colon atau pihak Colon ini itu untuk masing-masing siswa itu dijatahi hanya 2 jam pertemuan setiap minggunya. Hal ini sangat disayangkan karena 2 jam itu sangat tidak cukup dan tidak efisien bagi siswa untuk melakukan pertemuan secara daring. Selanjutnya juga yang kelima yaitu keterbatasan ke perangkat laptop dan smartphone. Jadi Colon ini hanya bisa diakses melalui smartphone dan juga laptop, dan juga harus memerlukan sinyal internet yang kuat tadi. Jadi tidak bisa diakses melalui device lain seperti halnya televisi dan juga bantuan flash disk lainnya itu tidak bisa. Jadi akses untuk belajar Colon ini hanya terpaku pada laptop dan juga smartphone, dan itu pun harus memerlukan sinyal internet yang cukup kuat. Mungkin itu saja kelemahan yang terlihat dari Colon. Kita akan membahas tentang opportunity atau peluang yang terlihat dari luar untuk Colon ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang peluang atau opportunities dari bimbingan belajar Colon. Pertama, minat pasar yang menyukai secara instan. Di Colon, banyak video-video yang bisa diakses oleh para pelanggan ataupun peserta didik, di mana video tersebut memiliki soal dan pembahasan yang dibahas secara singkat dan jelas, sehingga pengerjaannya lebih efisien. Kedua, pembahasan soal yang lebih update. Soal-soal di sini dibahas sesuai dengan kurikulum ataupun materi-materi yang terbaru. Ketiga, di Colon memberikan kesempatan kepada para training ataupun fresh graduate untuk mengembangkan skill mereka dalam melakukan pembahasan soal. Selanjutnya, ancaman atau threats yang bisa terjadi pada bimbingan belajar Colon. Pertama, munculnya bimbingan belajar online yang lain atau yang baru. Di sini, Colon hanya menyediakan 3 pembelajaran, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Sementara bimbingan belajar lain lebih banyak pembelajarannya. Kedua, bimbingan belajar Colon tidak memiliki bimbingan belajar offline, di mana menjadi ancaman bagi mereka sendiri karena kebanyakan siswa lebih menyukai pembelajaran secara offline dibandingkan online atau daring. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang education technology atau teknologi pendidikan, yaitu PT Ruang Raya Indonesia atau lebih sering dikenal dengan istilah Ruang Guru. Nah, di Ruang Guru atau PT Ruang Raya Indonesia ini menawarkan berbagai macam produk. Tidak hanya ruang belajar, namun juga ada skill academy yang berfokus pada peningkatan keterampilan, misalkan memberikan pelatihan Excel ataupun pelatihan Microsoft Office lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada juga English Academy yang berfokus pada peningkatan belajar bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Dan yang ketiga ada Digital Bootcamp. Terus yang akan dibahas pada topik ini akan berfokus pada bimbel ruang guru yang online atau sering disebut juga dengan ruang belajar. Nah, di sini akan dilakukan analisis SWOT terkait ruang guru, dan bagian pertama akan dilakukan analisis terhadap strength atau kekuatan ataupun kelebihan dari ruang guru itu sendiri. Jadi yang pertama, ruang guru ini memiliki branding yang kuat. Kenapa memiliki branding yang kuat? Karena seperti yang kita ketahui, ruang guru ini selalu menggandeng atau menjadikan public figure yang dijadikan sebagai brand ambassador. Nah, brand ambassadornya ini diantaranya misalkan seperti Kak Vicky Naki yang jago di bahasa. Terus yang kedua itu ada juga Kak Prilly Latuconsina yang
multi talent baik di bidang pendidikan maupun di bidang entertain. Dan yang terbaru seperti yang kita ketahui itu ada Clash of Champion, yaitu suatu program dari Ruang Guru yang di dalamnya terdapat tantangan bagi anak-anak pilihan yang telah terpilih dari berbagai universitas untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan soal matematika ataupun soal lainnya. Dan ini berkaitan dengan tidak hanya memberikan mindset kepada siswa ataupun sebagai sarana promosi saja, namun juga secara tidak langsung memberikan pembelajaran atau pemahaman kepada orang tua tentang cara mendidik anak ataupun pola pikir orang tua yang harus diterapkan kepada anak melalui program inovasi tersebut, Clash of Champion tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, kelebihannya itu yaitu konten pembelajaran yang berkualitas. Berkualitas di sini dalam artian karena di dalam konten tersebut itu biasanya video yang ditampilkan itu per topik. Nah, jadi siswa tidak merasa jenuh. Karena di dalam per topik tersebut nantinya juga sebelumnya akan disampaikan materi prasyarat dulu. Setelah itu nanti ada kuis singkat yang cukup interaktif untuk diklik oleh siswa. Nah, baru setelah itu nanti dilanjutkan dengan materi-materi yang durasinya itu singkat atau sesuai dengan cakupan materi, sehingga tidak langsung dalam satu video, tapi disajikan dalam beberapa video. Dan video yang disajikan ini sangat menarik karena video yang disajikan berupa biasanya animasi ataupun video editing yang memang dari desainnya itu sangat memfasilitasi untuk siswa-siswa yang memiliki gaya belajar visual dan auditori. Nah, selain yang berkualitas dan juga menarik, jadi di Ruang Guru ini juga memberikan pembelajaran di semua jenjang, tidak hanya dari SD, SMP, SMA, namun juga termasuk materi ataupun kelas untuk mahasiswa atau umum, untuk orang tua, bahkan untuk pelatihan guru. Nah, selanjutnya di dalam Ruang Guru ini juga video pembelajaran yang disajikan itu terdapat tantangan. Jadi setiap siswa selesai menyelesaikan soal dan mendapat koin itu nanti akan ada level, akan ada XP, akan ada gold. Nah, jadi ini secara tidak langsung juga mengajak siswa merasa tertantang untuk menyelesaikan atau naik grade di level-level selanjutnya seperti layaknya main game. Jadi ini juga termasuk bagian dari gamifications. Nah, lalu selanjutnya materi yang disajikan di Ruang Guru ini juga terdapat rangkuman singkat seperti ini. Rangkuman ini biasanya khusus diakses untuk yang di dalam aplikasi tersebut, dan mana dalam rangkuman ini memfasilitasi siswa-siswa yang ingin singkat atau mudah mengingat secara visual. Jadi rangkuman yang berisi tentang semua materi dari topik tersebut. Sehingga dengan adanya video yang menarik tersebut, siswa tidak hanya berangkat belajar itu diawali dari konsep saja ataupun konsep kilat saja, tapi juga berawal dari memang yang konsep mendasar, baru dilanjutkan dengan konsep kilat ataupun konsep cepat agar mempermudah siswa dalam mengingat. Nah, yang ketiga yaitu Ruang Guru ini memiliki jangkauan jaringan tim pengajar yang sangat luas dan berkualitas. Mengapa demikian? Karena pada saat perekrutan itu kan tidak hanya menyediakan offline, namun juga ada online. Nah, jadi untuk bimbel yang online-nya itu bisa dari berbagai macam tenaga pengajar di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya cabang offline atau disebut juga dengan Brain Academy offline, bimbel offline Ruang Guru yang tersebar di berbagai tempat. Nah, yang kelebihan berikutnya yaitu Ruang Guru ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Mengapa bisa diakses dimanapun? Karena di dalam produk Ruang Guru yang berupa ruang belajar ini kan berupa video, sehingga kita bisa diakses dimanapun, tak terbatas ruang. Begitupun juga kapanpun, dalam artian waktu bisa diakses manapun juga, termasuk juga jika sinyal kita belum stabil, itu ada keterbaharuan dari Ruang Guru yaitu namanya Ruang Guru OTG atau Ruang Guru on the go. Jadi siswa diberikan paket belajar jika tidak ada jaringan itu berupa flashdisk yang berbentuk flashdisk atau OTG, sehingga bisa dikoneksikan ke laptop ataupun ke HP
secara offline tanpa berada di dalam jaringan. Ini yang mungkin membedakan ruang guru dengan yang lain. Dan yang selanjutnya itu memiliki berbagai fitur yang mendukung pembelajaran. Seperti selain konsep dan kuis tadi, itu ada juga Robo Guru. Robo Guru ini membantu siswa misalkan ingin konsultasi PR secara tidak langsung melalui HP, nah itu bisa menanya melalui Robo Guru Plus. Dan untuk orang tua itu bisa memantau progres anaknya karena biasanya akan ada report ataupun laporan belajar ke orang tua ataupun ke siswa seperti rapot pada umumnya. Selanjutnya juga ada tes minat dan bakat. Termasuk juga ada tryout dan di dalamnya juga ada fitur tryout. Nah, jadi ruang guru ini sangat cocok juga memiliki untuk paket UTBK ataupun persiapan masuk universitas. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan kelebihan dari produk ruang guru. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai weakness atau kelemahan dari ruang belajar dari ruang guru. Jadi di sini yang pertama itu adalah biaya langganan yang relatif mahal. Nah, memang fitur yang ditawarkan oleh ruang belajar dari ruang guru ini itu cukup banyak, tetapi untuk fitur-fitur tambahan lainnya itu ini memerlukan biaya yang tidak sedikit pula. Maka dari itu di beberapa kalangan akan menganggap bahwa fitur-fitur yang ada di ruang guru ini relatif mahal. Lalu yang kedua adalah aplikasi workplace pada pertemuan dalam jaringan itu cukup berat untuk diakses. Hal ini dikarenakan aplikasi workplace ini akan memakan banyak memori sehingga akan berat saat diakses secara langsung atau secara dalam jaringan. Yang ketiga adalah pertemuan dalam jaringan yang dilakukan bergantung dengan akses internet. Ini berlaku pada fitur ruang belajar plus, di mana fitur ruang belajar plus ini itu berbeda dari fitur ruang belajar biasa. Fitur ruang belajar plus ini dilakukan hanya pada saat online saja, di mana pertemuan yang dilaksanakan itu pada dalam jaringan. Untuk itu, untuk sebagian orang yang tidak memiliki akses internet akan kesulitan dalam mengakses fitur ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman. Jadi berdasarkan hasil analisis kami, di sini kami menemukan 3 peluang atau opportunities. Yang pertama yaitu kemitraan dengan sekolah dan juga perusahaan. Jadi ruang guru ini menjalin kerjasama dengan sekolah untuk mengintegrasikan platform belajarnya ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini menjadi akses bagi lebih banyak siswa untuk memperkuat posisi ruang guru sebagai mitra pendidikan yang terpercaya. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan program pelatihan karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Yang kedua yaitu upgrade produk yang berkelanjutan. Jadi ruang guru ini terus mengembangkan dan juga meningkatkan kualitas produknya agar tetap relevan dan menarik bagi para pengguna. Itu contohnya yaitu seperti penambahan fitur baru, peningkatan kualitas video pembelajaran, atau juga seperti pengembangan platform yang lebih user friendly. Yang ketiga yaitu sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Jadi ruang guru ini berada di industri pendidikan yang terus berkembang. Dengan mengikuti tren dan juga perusahaan teknologi terbaru, ruang guru dapat terus relevan dan memenuhi kebutuhan yang terus berubah. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai threats atau ancaman. Berdasarkan hasil analisis kami menemukan 3 ancaman. Yang pertama yaitu munculnya teknologi seperti AI. Jadi, munculnya teknologi baru seperti AI atau kecerdasan buatan ini dapat menjadi ancaman bagi ruang guru karena AI dapat digunakan untuk mengembangkan platform pembelajaran yang lebih canggih dan juga personal sehingga dapat mengurangi keunggulan kompetitif dari ruang guru. Yang kedua yaitu munculnya berbagai bimbingan belajar online yang lain. Jadi persaingan di pasar untuk bimbingan belajar online ini sangat ketat. Munculnya banyak pesaing baru dengan fitur dan juga harga yang sangat beragam dapat mengurangi pangsa pasar ruang guru. Dan yang ketiga yaitu bimbingan belajar offline yang semakin berkembang. Jadi meskipun ruang guru ini fokus pada pembelajaran online, bimbingan belajar offline ini memiliki pangsa pasar yang lebih besar karena perkembangan bimbingan belajar offline semakin baik dapat menarik minat dari para peserta didik yang lebih menyukai pembelajaran secara tatap muka.
Jadi, berdasarkan hasil analisis dari dua tren perusahaan education teknologi seperti Ruang Guru dan juga Color, itu terlihat bahwa dua perusahaan tersebut memenuhi semua aspek yang ingin ditinjau. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.